Tetap bertahan meski terpuruk habis-habisan akibat penipuan berkedok arisan. Setidaknya ini yang bisa diupayakan Dewi Wulandari, seorang penjual baju online asal Jember. Berawal dari sekedar scroll Instagram, Dewi mulai terjerat sindikat arisan online JNK Real sejak Juni 2025. Dewi mengaku merasa yakin setelah melihat testimoni dan endorsement sejumlah selebriti lewat akun arisan jnkreel.id. Dewi pun mulai terpikat menyetorkan dana untuk arisan menurun dan investasi berkedok program beli lelangan wisuda atau BLW. Mengaku sempat menikmati cuan hingga pencairan keempat, wajar jika Dewi pun semakin bersemangat. Sejak Juni 2025 hingga Februari 2026, Dewi total mengambil 40 slot arisan menurun dan 8 paket BLW dengan total nilai investasi lebih dari 860 juta rupiah. Namun belakangan, cuan yang dijanjikan ternyata tinggal harapan. Rugi besar ini yang membuat Dewi akhirnya melaporkan kasus penipuan ini ke Polda Jawa Timur bulan Maret lalu. Ya harapannya itu balikinlah uangku, hakku itu loh, uangku nggak perlu bunga apalah, uangku yang masuk 980 juta itu aku minta balikin ke saya gitu, karena uang itu uang aku ngumpulin dari aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam udah ngumpulin. Jadi apa ya Pak ya, uangku itu masuk ke situ semua, kayak tabungan, apa itu semua di situ. Jadi kayak sekarang ini aku posisi nol, jatuh sejatuh-jatuhnya gara-gara si Joyce ini gitu. Menindaklanjuti laporan Dewi, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur pun bergerak cepat. JNK selaku pemilik dan pengelola utama arisan online fiktif ini dicokok dari kediamannya di Bali. 3 orang admin yang membantu JNK mengelola akun IG, grup WA, hingga menagih pembayaran dari para anggota terancam pula jadi tersangka. Jadi saat ini tim masih berkonsentrasi terhadap penelusuran aset yang sudah dilarikan oleh para tersangka, dan saat ini juga tim sedang melakukan pengembangan dan akan ada tersangka lainnya untuk kasus arisan online tersebut. Kemungkinan jumlah korban masih akan bertambah? Saya yakin masih akan ada bertambah untuk jumlah korbannya. Namun kita juga saat ini fokus yang pertama tadi, aset kita telusuri, tidak menutup kemungkinan nanti ada penambahan penyitaan aset, mobil dan roda 2, beserta aset yang lainnya, dan ada mungkin penambahan 2 orang tersangka lagi. Hingga 20 Agustus, penyidik mencatat sudah ada 142 korban dengan domisili tersebar di belasan provinsi. Di Jawa Timur saja terkonfirmasi 35 korban dengan akumulasi kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari analisis transaksi keuangan sejak Juni 2025 hingga Juli 2026, total perputaran dana dalam skema arisan bodong ini menembus 71 miliar rupiah. Selain nilai yang fantastis, kasus penipuan ini juga menyeret sedikitnya 17 nama influencer dan selebritis. Mereka diduga ikut mempromosikan arisan JNK Real sebagai endorser. Menurut Iqbal Feliciano, akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, dalam konteks hukum pidana Indonesia, mereka yang terlibat tindak pidana bisa dijerat pasal 20 dan 21 KUHP sebagai turut serta atau pembantuan. Hukumannya maksimal 2/3 dari hukuman pelaku utama. Kalau kemudian ternyata ada deal di belakang, contohnya seperti ini. Saya melakukan sebuah perbuatan yang kemudian asosiasinya lebih kepada arah pidana. Contohnya dia tahu bahwa itu adalah sebuah skema money game atau seperti apa. Kemudian dia melakukan endorsement bahwa kemudian seolah-olah itu bentuk pengumpulan dana dari masyarakat yang sifatnya wajar dan sebagainya. Tapi dia tahu bahwa itu merupakan money game, maka kemudian orang-orang seperti ini dapat dipidana dengan turut serta melakukan atau membantu melakukan sebuah tindak pidana, Mas. Jadi sekali lagi konteksnya bagaimana kemudian menyambungkan antara niat jahat dari si pelaku utama dengan orang yang turut serta atau membantu melakukan sebuah tindak pidana. Direktorat Reserse Siber Polda Jatim berencana memintai keterangan para influencer dalam 2 pekan ke depan.
Yang pasti, kasus penipuan semacam ini seharusnya kembali jadi peringatan agar publik tak mudah tergiur iming-iming keuntungan instan. Sementara bagi para pesohor harus lebih cermat saat mengendorse agar tak malah terjerat hukuman sebagai kaki tangan pelaku kejahatan. Jadi kalau kita ambil Dari pengalamanku ya, saran buat semua orang, jangan percaya apapun itu, entah itu pakai pengacara kayak ada tim legalitas lah, apa-apa, jangan percaya semua itu. Endorsan artis pun jangan percaya. Semua pasti akan kayak gini dah nanti. Oke lah, awal-awal enak-enak. Kayak gini nanti, jangan percaya, sudah. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.